Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kenal dari Ibu Nunik Dwi Rahmawati, biasa dipanggil dengan Ibu Nunik. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai media pembelajaran. Apa kalian tahu media pembelajaran itu apa? Media pembelajaran itu adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Nah, jenis media pembelajaran yang pertama yaitu serba aneka. Serba aneka itu maksudnya yaitu contohnya adalah media menggunakan papan tulis. Yang kedua bisa dengan realita, yaitu sesuai dengan kenyataan, kita secara langsung melihat secara langsung sesuai dengan kenyataan yang ada, atau dengan bisa juga yaitu dengan berkemah. Kedua, yang sering biasa kita gunakan adalah media cetak. Media cetak biasanya sering kita gunakan yaitu adalah buku cetak, LKS. Dan yang ketiga, media audio. Media audio contohnya adalah telepon. Di dalam telepon itu memanfaatkan aplikasi yang sering kita gunakan, yaitu ada aplikasi WA, ada aplikasi Facebook. Nah, Ibu akan menjelaskan selain aplikasi ini yang bisa dimanfaatkan oleh kalian, yaitu aplikasi Edmodo. Aplikasi Edmodo ini bisa dimanfaatkan kalian ketika pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan model daring. Apa itu aplikasi Edmodo? Aplikasi Edmodo adalah sebuah media untuk melaksanakan pembelajaran secara online. Nah, aplikasi pembelajaran ini sifatnya adalah gratis, bisa digunakan oleh guru, bisa digunakan oleh siswa, dan juga bisa digunakan oleh orang tua. Nah, orang tua bisa menggunakan aplikasi Edmodo. Manfaatnya yaitu bisa memantau anak ketika pembelajaran menggunakan aplikasi Edmodo. Jadi, penggunaan aplikasi Edmodo ini sangat penting dan sangat berguna. Jadi, kalian tetap coba dan perhatikan Ibu bagaimana cara penggunaan aplikasi Edmodo ini. Nah, untuk penggunaan aplikasi Edmodo, kita bisa join atau masuk ke akun yaitu dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan Google yang sering kalian gunakan, dan juga kita bisa cari di Play Store dengan mencari kata kuncinya Edmodo Bahasa Indonesia. Jangan sampai salah, jangan ditulis cuma Edmodo, karena biasanya kalau penggunaan di Play Store itu ada yang Edmodo dengan penggunaan bahasa Inggris. Jadi kalian harus tahu dan ketik kata kuncinya yaitu Edmodo Bahasa Indonesia. Nah, ketika kalian mendownload, nanti kalian harus siapkan nama pengguna atau nama kalian, dan juga yang kedua, kalian harus siapkan kode kelas yang akan diberikan oleh masing-masing guru. Jadi jangan sampai salah memasukkan kode kelas kalian. Paham? Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara menggunakan aplikasi Edmodo? Maka kita mulai hari ini. Cekidot. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan dan menginformasikan bagaimana cara masuk ke akun Edmodo. Ada 3 cara masuk ke akun Edmodo. Bisa kalian gunakan aplikasi Google Play Store dengan kalian klik aplikasi Google Play Store dan pilih Edmodo Bahasa Indonesia kata kuncinya. Di sini Ibu akan mencoba menggunakan aplikasi Google selain dengan menggunakan aplikasi Google Play Store. Ibu akan jelaskan. Yang pertama, kita pilih aplikasi. Ini udah ada tulisannya ya, klik Edmodo aja, enggak apa-apa. Nah, Edmodo kita pilih karena kita sebagai siswa, pilih student.
Nanti biar kalian tidak bingung, nanti Edmodo-nya dikasihkan tambahan tulisan Edmodo Bahasa Indonesia. Kita pilih kelas, kode kelasnya udah ada Ibu, udah akan Ibu tulis sesuai kode, jangan sampai salah. Kalau sampai salah kode itu akan tertulis invalid kode, berarti kode itu udah tidak bisa digunakan. EB P 5 TM. Kita tulis nama pengguna, ibaratkan saya pilih Fahmi spasi 7A. Lah, kalau tulisannya ibaratkan bentuknya kan seperti ini, warnanya nama pengguna sudah digunakan, maka kalian harus ganti nama pengguna yang lain. Berarti kalian bisa kasih tambahan untuk membuat kalian aman biar tidak terlihat tulisan seperti ini. Berarti kalian pilih Fahmi, kasih spasi, di belakangnya dikasihkan kelas 7A. Kenapa harus dikasihkan kelas 7A? Ini memudahkan kalian dan juga memudahkan guru ketika melihat apakah ini benar Fahmi itu kelas 7A. Kemudian kalian tulis sandi. Kalau kalian ingin membuka dengan Google, menggunakan aplikasi Google, kalian bisa ini kan Surel itu atau Gmail itu kan opsi, berarti tidak harus ditulis. Jadi kalian pilih kata sandi, bisa tulis kata sandinya sesuai dengan namanya, ibaratkan Fahmi ya. Ibu udah tuliskan, berarti kalau warna biru berarti menandakan itu bisa digunakan. Ibu tulis ulang. Berarti salah, kode sandinya tidak sesuai, tulis ulang lagi. Fahmi Fahmi 7A. Tapi lebih amannya ketika kalian menggunakan aplikasi Edmodo, kalian harus login menggunakan daftar Google. Jadi ketika kalian itu ndak hafal dengan password kalian atau lupa, kalian bisa menggunakan daftar dengan Google. Lebih amannya yaitu dengan menggunakan Gmail kalian dibandingkan kalian mengerjakan seperti ini. Ini Ibu pilihkan opsi yang kedua, yaitu tidak perlu menuliskan Gmail. Tapi untuk lebih amannya, ketika kalian membuat aplikasi Edmodo, kalian bisa menggunakan Gmail yang aktif. Kalau kalian ingin opsinya yang ini, berarti kalian harus ingat kata sandi kalian dan nama kalian. Jangan sampai lupa. Ketika kalian lupa, berarti kalian tidak akan bisa membuka lagi. Tapi ketika kalian menggunakan Gmail, kemudian pilih daftar dengan Google, nah nanti kalian akan masuk ke akun sesuai dengan Gmail kalian. Dan ketika kata sandi kalian itu lupa, kalian pilih lupa kata sandi, nanti akan diinformasikan melalui email kalian. Tapi kalau bentuknya seperti ini, kalian berarti harus hafal password kalian masing-masing. Jadi passwordnya diingat, ditulis, jangan sampai lupa. Sekarang Ibu lanjutkan lagi buat akun Anda. Berarti Fahmi itu masuknya ke kelas 7B. Kita tunggu dulu sampai loading. Nah, ini ada nama depan, nama belakang. Fahmi. Nama belakang bisa tulis Fahmi juga. Nama belakangnya 7A bisa. Nah, tanggal lahirnya kita mulai dari ini. Ibaratkan Ibu pilih April, tanggal lahirnya ibaratkan tanggalnya bulan 9, tahunnya ibaratkan kita pilih tahun 2009.
Setelah itu kita klik selesai. Kita tunggu. Masukkan nomor ponsel orang tua. Nah, ini catatan ketika kalian ingin orang tua memantau kalian di aplikasi Edmodo, kalian bisa masukkan nomor ponsel orang tua. Jadi orang tua kalian bisa memantau kalian ketika kalian masuk ke Edmodo sudah mengerjakan tugas atau belum lewat HP orang tua kalian masing-masing. Juga kalian ketika memasukkan akun orang tua, kalian jangan lupa kasih alamat email orang tua. Kalau tidak, kalian juga bisa lewati saja. Ini klik lewati, ibu lanjut ya, klik lewati, tidak perlu orang tua tahu. Tapi kalau lebih pentingnya itu orang tua dimasukkan ke grup ya. Jadi orang tua bisa memantau aktivitas kalian di Edmodo kalian. Kita lihat 7B, apakah udah ada nama Fahmi? Kita lihat anggota. Coba kita periksa dulu Fahmi udah masuk belum? Lah, ini udah ada nama Fahmi 7A. Di sini guru kalian, ibu udah siapkan ada soal ulangan kelas soal IPA 7A sampai E. Nah, ibu mau coba mengerjakan soal IPA ulangan dan IPA dan soal kuis. Ini di sini soal ada kuis juga. Kembali ke postingan, kamu klik postingan ya. Kita mau coba kerjakan. Ketika kalian sudah mengerjakan kuis atau buka kuis, berarti kalau yang kuis ini poinnya ya, kalau kamu udah 1 kali mengerjakan kuis berarti tidak bisa mengerjakan ulang lagi dan nilai kalian akan keluar. Tetapi ketika kalian mengerjakan soal tugas, ini bentuk tugasnya seperti ini. Ketika bentuk tugasnya seperti ini, kalian bisa kerjakan. Nah, ini ada tulisannya batas waktu. Bentar. Ini ada batas waktu, tanggalnya dan jamnya. Ketika batas waktunya ini sudah jatuh tempo, kalian masih bisa mengerjakan. Tapi nanti di keterangan gurunya itu ada keterangan bahwa Fahmi itu mengerjakannya terlambat. Kita coba ya mengerjakannya. Kita mulai dari klik buka. Klik buka. Tunggu loading dulu. Lah, ini ada soal. Kita lihat soalnya. Coba bentar. Loadingnya agak lama. Tunggu dulu. Jadi kalau kalian ada masalah kayak Bu Guru loadingnya agak lelah, jadi kalian tunggu dulu. Nah, ini kembali. Lah, kalau kembali seperti ini, kalian buka lagi. Soalnya ini loadingnya lelah. Bentar. Jelaskan pengertian pengukuran. Ibaratkan jelaskan pengertian pengukuran. Ibaratkan kamu contoh. Sebelumnya kamu masukkan tugas, buat bentuknya teks. Ini pilih teks. Berarti kamu ketik. Ibaratkan kalau kayak ketika kamu diberikan tugas, berarti tulis namanya dulu biar jelas. Nama, klik Fahmi, kelasnya, enggak, kelasnya 7B, kelas 7B. Nah, ketika kamu ingin mengerjakan secara langsung, berarti kamu tinggal klik. Coba ya, Bu Guru klik kayak gini. Pengukuran adalah ini kan tentang pengukuran. Pengukuran adalah titik. Nanti kalian kerjakan, coba. Lah, kalau kalian ingin mengerjakannya itu di lampiran tugas, berarti kalian bisa pilih lampiran, cari di file komputer Anda, terus klik izinkan. Kita tunggu. Ini
sebagai contoh ya, jadi ibu tidak mengisi secara langsung, sebagai contoh saja. Ibaratkan ada ibu belum mempersiapkan, jadi ibaratkan lah ya, contohnya ini aja, dikirimkan filenya, nanti kita tunggu ini filenya loading. Nah, kita tunggu sampai ini berubah warna menjadi hijau dan gambarnya itu terlihat. Nah, ibaratkan ini yang ibu kerjakan, contoh udah selesai. Setelah sudah selesai ini berarti kita pilih, klik di sini. Ibaratkan kalau kalian ingin memberikan tanggapan, ini guru-guru biasanya ini bagian file sini. Ibaratkan kalau kalian guru kalian ingin memberikan nilai kepada kalian, kalau tambahkan komentar, ibu saya sudah mengerjakan, boleh. Ini klik tambah komentar, ibu saya sudah mengerjakan, boleh. Atau kirimkan file senyum juga boleh, terserah. Pengukuran panjang, kamu jenis pengukuran panjang itu seperti penggaris, mikrometer skrup, dan lain-lain ya. Nanti bisa kalian coba sesuai dengan isinya. Kamu mengerjakan harus dengan teliti sesuai dengan pertanyaannya. Ketika kamu membuka akun Edmodo dengan Google, berarti kalian tidak bisa mencari jawaban di Google. Tapi ketika kalian menggunakan aplikasi Edmodo dengan mendownload di Play Store, kalian bisa juga membuka aplikasi Edmodo dengan juga membuka aplikasi Google. Itu kemudahannya. Nah, ketika kalian ingin mencoba dengan bentuk lampiran, berarti kalian pilih file lampiran. Kita tambahkan, ini udah ada satu ya, ibu tambahkan lagi, bisa 2 file itu ditambahkan. Jadi tidak harus 1 gambar saja, 2 gambar juga bisa dikirimkan dalam 1 soal. Nah, ini kan kita tunggu. Jadi kalau kalian ingin mengirimkan jawaban dalam bentuk file foto, itu tidak harus 1, 2, 3, ada banyak, itu bisa memuat. Jadi kalian tenang saja, tinggal klik kirim gitu. Ini contoh ya, ibu pakai gambar ini karena guru belum persiapan. Yang penting ini contohnya ketika kalian melampirkan bentuk file tugas dengan bentuk file tugas, atau juga kalian bisa kerjakan secara langsung dengan mengklik ya. Kita kalau kliknya ini bagian yang paling atas pokoknya ya. Nanti kalau kamu bingung, pokoknya yang bagian paling atas itu gunanya untuk mengklik mengklik nama kelas, seperti kalian buka WA membalas WA kayak gitulah, pokoknya seperti itu. Nah, ketika kalian sudah mengerjakan, udah selesai, kalian bisa klik masukkan tugas dan menyerahkan. Kalau ketika kalian klik masukkan tugas itu belum ada belum ada bentuknya seperti ini, berarti kalian jangan serahkan dulu, tunggu sampai ada tulisan menyerahkan. Kita klik menyerahkan, itu sama aja selesai. Nah, ini akan terlihat kalian sudah mengirimkan tugas. Ini akan terlihat bentuknya seperti ini. Nama Fahmi, kelas 7B, pengukuran jenis panjang. Berarti kalau gambarnya sudah terlihat kayak gini, berarti ini tugasnya sudah terkirim di aplikasi Edmodo, jadi gurunya sudah bisa melihat. Tapi kalau bentuk belum ada gambarnya seperti ini, berarti tugas kalian itu belum terkirim. Paham? Kita kembali lagi, kita mau coba kerjakan soal kuis ya. Kalau soal tugas atau penugasan ini tidak bisa, maksudnya tidak bisa dinilai secara langsung. Jadi kita nunggu gurunya itu melihat tugas kalian, kemudian ketika sudah mengoreksi nanti bisa terlihat nilai kalian.
Nah, kalau sudah mengerjakan, berarti ada keterangan lihat yang mengumpulkan. Ini nanti ada keterangan lihat yang mengumpulkan itu siapa saja. Kita mau coba kerjakan kuis. Ya, kita klik kerjakan kuis. Tunggu dulu loadingnya. Instruksinya ini tampilannya bentuknya kayak gini, soal ulangan. Lah, kamu lihat tanggal berakhirnya 14 Juli 2020. Karena kita masih tanggal 13, berarti belum jatuh tempo. Jadi kalian bisa mengerjakan. Nah, di sini terdapat 2 pertanyaan, nilainya itu 100. Berarti 1 poinnya kalau kalian benar, nilainya itu adalah 50. Kalau benar semua, kalian nilainya 100. Nah, waktunya itu adalah 30 menit. Jadi kalian manfaatkan waktu kalian. Ibaratkan waktu kalian sudah mau habis loadingnya Lola, kalian harus mencari daerah yang sinyalnya itu kuat. Jadi akan memudahkan kalian ketika mengerjakan tugas. Ketika mengerjakan kuis itu sinyalnya tidak kuat, padahal kalian sudah mengerjakan, itu ada keterangan mengerjakan, berarti kalian harus cari daerah yang ada sinyalnya. Itu intinya kayak gitu, biar kalian ketika mengerjakan kuis itu jawaban kalian tersimpan di aplikasi Edmodo. Instruksinya, kerjakan soal dengan memilih jawaban yang paling benar dengan klik jawaban yang paling tepat. Ini Ibu akan mencoba kerjakan kuis. Kita klik kerjakan kuis. Kita tunggu. Biasanya kalau sinyalnya susah ini kayak gini, loadingnya agak lama, jadi kalian tunggu, sabar. Nah, ini waktu sudah berjalan, jadi kita baca di bawah ini yang merupakan satuan besaran pokok. Ibaratkan Ibu jawabnya D. Lanjut. Berikut kita lihat ya. Ini kalian kalau ketika mengerjakan soal itu jangan terpantau dengan soal, tapi kalian harus lihat waktu tinggal berapa menit. Jadi kalian bisa aman ketika waktunya masih banyak, kalian bisa bacanya santai saja. Tapi kalau waktunya udah mau habis, berarti kalian harus klik jawabannya. Nanti ada nilainya, pokoknya ada nilainya. Kalau dikerjakan ya nilai, kalau tidak dikerjakan berarti nilainya opsinya berarti dapat nilai 0. Nah, Ibu akan jelaskan lagi di antara kelompok besaran berikut yang termasuk besaran pokok dan dalam sistem internasional. Ibaratkan guru klik ya. Contoh ya, nanti ada salah satu tuna jawaban yang salah. Jadi Ibu akan menjelaskan biar lebih gampangnya. Kalau kalian ibaratkan mengerjakan kuis, itu ada soal yang belum dikerjakan. Jadi kalian ketika mengerjakan kuis itu kalian siapkan pulpen dan siapkan buku. Ketika ada soal kalian yang sulit, jadi kalian beli keterangan. Jadi kalian itu bisa mengerjakan ulang. Berarti dengan klik sebelumnya, berarti akan kembali ke sebelumnya. Kalau soalnya banyak, ibaratkan 50, berarti klik sebelumnya. Kemudian kita kembali lagi berikut. Itu tidak mempengaruhi. Lah, yang mempengaruhi ketika mengerjakan kuis itu adalah sinyal. Ketika sinyalnya susah, kamu sudah dikerjakan, udah dicentang-centang, itu di keterangannya itu tidak dikerjakan, itu karena sinyalnya itu tidak ada atau sinyalnya susah. Jadi kalian harus intinya cari sinyal yang kuat untuk mengerjakan kuis ini. Setelah selesai, kalian sudah kerjakan kuis ini. Setelah selesai, kalian bisa kirim kuis. Klik kirim kuis. Nah, kita tunggu apakah Anda yakin akan mengumpulkan kuis Anda. Jika kalian sudah periksa jawabannya sudah dikerjakan semua, kalian bisa kirim kuis. Kalau ibaratkan kalian itu belum, maksudnya waktunya masih ada, pengen coba lagi, kita bisa klik kembali kuis, kita lihat lagi, kita lihat sebelumnya. Nah, berikutnya udah yakin, berarti kita kirim kuis dan kita klik kirim.
Kita tunggu. Nanti akan terlihat jawaban kalian dan nilai kalian secara otomatis. Tidak perlu guru kalian menilai. Nah, ini 2 pertanyaan soal poin 30 menit. Nilainya 0 dari 100. Berarti nilai kalian 0, salah semua. Lah, kita pratinjo kuis kok bisa salah semua? Lah, ini jawabannya salah. Kalau yang tandanya merah berarti itu salah, tandanya hijau itu berarti benar. Nah, ini jawaban salah semua, berarti ketiklah jawabannya salah semua, kamu kerjanya harusnya yang D. Kamu mau coba kuis lagi itu udah tidak bisa, karena kalau sudah satu kali kalian mencoba itu tidak bisa mencoba kuis lagi. Setelah kalian melihat nanti di aplikasi guru nanti akan terlihat bahwa Fahmi itu ibaratkan nilainya 0. Udah paham? Kemudian kita kembali tutup. Pratinjo ini maksudnya digunakan untuk meninjau hasil kalian ketika melaksanakan kuis yang sudah dilakukan. Kita kembali lagi. Close. Bisa. Udah selesai. Terima kasih. Setelah kalian mengerjakan kuis, maka kalian akan kembali dan lihat hasil kuis. Untuk Fahmi, hasil kuisnya karena tadi salah, berarti salah semua. Poinnya, ketika kalian mengerjakan kuis, warna merah itu menandakan jawaban salah. Warna hijau itu menandakan jawaban benar. Ibaratkan kalian ingin keluar atau ganti profil, berarti kalian bisa periksa ke sini. Ini yang gambar orang. Kita bisa lihat, ini ada profil, ada pengaturan. Nah, untuk profil ini bisa kalian lihat, yaitu kalian ingin pakai gambar kalian sendiri, berarti kalian harus pakai kata sandi kalian. Jadi intinya ketika kalian menggunakan Edmodo jangan lupa kata sandi. Nah, ketika kalian ingin keluar, itu ini ada keterangannya. Kita bisa keluar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tapi menurut Ibu, kalau kalian penggunaan aplikasi Edmodo itu jangan dikeluarkan. Jadi ketika ada tugas, kalian itu bisa mengerjakan lagi dengan klik Edmodo, maka kalian akan langsung masuk ke akun kalian. Jadi lebih aman ketika kalian itu tidak paham atau lupa password dari akun Edmodo kalian masing-masing. Terima kasih. Oke, kita akan coba download Edmodonya terlebih dahulu. Buka di Play Store, ketik Edmodo ya. Ini sudah ada Edmodo. Tinggal diinstal. Kalau sudah selesai diinstal, kita buka Edmodonya. Nah, karena kalian ini sebagai siswa untuk ujian sekolah, maka coba buat akun gratis. Tapi sebelumnya kalian tuh sudah dibuatkan akun oleh guru. Jadi kalian tinggal pilih siswa. Nanti di bawah sini klik di sini untuk masuk. Nah, itu ya. Jadi untuk membedakan antara guru dengan siswa itu seperti itu. Kemudian di sini kita ketik username dan password. Ini username sama passwordnya. Bisa coba kita ketik. Username-nya adalah siswa 5475 10. Terus sandinya L besar P3F SM. Masuk. Kalau sudah masuk, ini beritahu info orang tua. Kalau orang tuanya punya telepon bisa dimasukkan, atau email juga bisa. Kalau enggak usah, nggak apa-apa. Nah, di sini kita coba lihat kelas saya. Oke, di sini ada tugas dari Ibu Malina Ulinuha dan Ibu Ida. Nah, karena ini 2 tugas ini kan beda. Ini berakhir tanggal 24 Maret jam 11. Atau punya Bu Ida itu tanggal 4 April jam 00.59. Berarti ada tenggat waktunya ya. Jadi kalau misalkan
kalian melebihi waktu itu otomatis tidak bisa mengerjakan. Nah, ini kita ngerjakan yang punya Bu Malina aja. Lihat kuisnya. Lihat kuis. Kita kerjakan kuisnya. Oke, berapakah 2 tambah 2 sama dengan 4? Berikutnya di atas, berapakah 3 dikurangi 5 sama dengan min 2? Berikutnya lagi, kalau sudah selesai, klik selesai. Kirim kuis. Anda yakin ingin mengakhiri kuis ini? Jelas ya, kirim. Oke, kalau sudah selesai kita bisa lihat hasilnya langsung di sini, otomatis ya, langsung ada nilainya. Lihat hasil. Nah, ternyata ini benar, jadi nilainya adalah 20. Karena masing-masing soal nilainya adalah 10. Oke, kalau sudah bisa ke sini, sini, sini. Kita keluar aja dari kelas kita tadi ya. Keluar, klik keluar. Dimana klik keluarnya coba, kalau tadi kurang jelas di profil ini ya yang ujung, terus pilih keluar. Oke, udah selesai. Cara yang kedua bisa menggunakan Google. Nah, kalau untuk Google ini berarti kita ketik Edmodo di atas, Edmodo. Terus di sini ada www.edmodo.com. Kita buka. Kalau di sini nggak perlu ya kita untuk download aplikasinya karena di Google pun bisa. Kita pilih sebagai student. Tapi ini kan harus memasukkan email ya. Dan use kode kelas nggak usah, masuk aja nih. Klik here to login. Atau kalau bahasa Indonesianya itu masuk lewat sini ini gitu ya. Seperti tadi dengan akun yang sama, yaitu siswa 547510. Passwordnya adalah L besar P3 FSM login atau masuk. Di sini tampilannya beda dari yang sebelumnya karena memang ini pakai akun Google ya. Kita klik kelasnya. Nah, di sini ada kelas dan ada guru. Kalau tadi kan kita sudah menggunakan pakai akun Edmodo, aplikasi Edmodo itu untuk mengerjakan kuisnya Bu Malina. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan kuisnya Bu Ida. Dimana cara ngerjainnya? Di sini ada open ya atau buka. Nanti kalau bahasa Indonesianya buka. Nah, itu tampilannya beda dari yang sebelumnya, jadi tergantung nanti dari soal yang dikasih sama gurunya ya. Oke, sudah cukup. Setelah kalian mencoba aplikasi Edmodo dan tahu apa itu Edmodo, di sini Ibu akan menjelaskan berbagai masalah yang sering muncul ketika menggunakan aplikasi Edmodo. Yang pertama, biasanya yang sering muncul itu adalah ketika kalian mendaftar Edmodo, ya. Ketika kalian mendaftar Edmodo, itu kan ada nama Diah Ati Wahyuni. Lah, nama penggunanya itu ada tanda pentung. Ketika tanda pentung ini ada, nama penggunanya itu sudah terpakai, berarti kalian harus mengganti nama ini dengan nama yang lain. Lah, untuk amannya, Ibu kasihkan opsi. Yang pertama ini, Ibu lihat kan opsi penggunaan nama yang bisa kalian gunakan ketika mendaftarkan aplikasi Edmodo. Yang pertama ya opsi pertama, Nita dikasih spasi RA. Nah, yang kedua Nita RA tanpa spasi. Dan yang ketiga, Nita itu dikasih garis bawah 7A. Nah, untuk memudahkan kalian dalam menggunakan aplikasi Edmodo dan juga memudahkan guru ketika menyampaikan materi, tahu siapa yang sudah mengerjakan tugas. Lah, nanti kalian dikasih embel-embel bagian belakang itu ada spasi 7A. Ini lebih aman ketika kalian gunakan dalam aplikasi penggunaan Edmodo. Yang kedua, ada permasalahan yang kedua yang sering muncul. Yang kedua ini, permasalahan yang kedua yang sering muncul, Ibu perlihatkan, anak sudah mendaftar aplikasi Edmodo, tapi udah join, udah masuk ke akun, tapi ketika dilihat akun Edmodonya ini ada tulisan kosong.
kok bisa bermasalah seperti ini? Lah, ini karena tanda kode yang digunakan dalam penggunaan aplikasi ini sudah terkunci. Jadi, kalian harus konfirmasi ke guru kalian masing-masing untuk mengaktifkan akun dari guru kalian. Jadi, nanti di akun guru kalian akan diperlihatkan gambar seperti ini. Jadi, nanti pokoknya kalian harus konfirmasi dulu ke gurunya. Lah, nanti guru akan melihat di notifikasi itu biasanya bentuknya itu kayak lonceng. Lah, nanti gurunya akan membuka. Lah, ibaratkan yang tanya itu Sri Nurhayati kelas 7A. Berarti nanti gurunya akan mengeklik terima. Setelah klik terima, berarti nanti kalian bisa langsung masuk ke grup kelas 7A. Paham? Lah, dari awal penyampaian yang Ibu sampaikan, yaitu media pembelajaran, yang kedua cara penggunaan aplikasi Edmodo, dan yang ketiga permasalahan yang sering terjadi ketika kita menggunakan aplikasi Edmodo. Semoga untuk kedepannya ketika kalian melihat video ini, kalian bisa memahami cara penggunaan aplikasi Edmodo. Nah, apabila kalian itu mengalami permasalahan, bisa tanyakan ke Ibu langsung, Ibu Nunik Dwi Rahmawati di SMP Negeri 3 Kedungreja. Kalau pengen tahu nomor atau namanya, kalian bisa tanya ke guru kalian. Nanti saya bisa membantu kalau terjadi permasalahan. Paham? Nah, setelah ini, semoga kalian bisa mencoba, bisa join, bisa mengerjakan tugas yang dikasih sama guru kalian masing-masing. Nah, keistimewaan dalam penggunaan aplikasi Edmodo, yang pertama, kalian ketika mengirim tugas itu bisa menggunakan file foto. Atau kalian juga bisa klik secara langsung. Jadi kalian ketika kalian mengirim dengan file foto, pertama-tama kalian harus klik nama, jangan lupa, dan kelas, terus pelajaran apa yang akan kalian kerjakan. Nah, setelah itu kalian bisa kirim. Nah, yang kedua, kalau kalian udah bisa mengirim tugas dengan bentuk file foto, juga kalian bisa mengirimkan bentuk video. Jadi kalian kalau mengirimkan tugasnya bentuknya video, kalian bisa pakai aplikasi Edmodo. Terus yang ketiga, ketika kalian maksudnya tidak bisa mengerjakan atau mau tanya, kalian bisa opsinya itu kalian pilih pesan. Nanti pesan itu akan menuju ke wali kelas kalian masing-masing atau guru kalian masing-masing, apa permasalahan yang terjadi. Dan selanjutnya, yang terakhir, yaitu ketika kalian mengerjakan kuis. Jadi ketika kalian mengerjakan kuis, nanti ketika menggunakan aplikasi Edmodo, hasil nilainya itu akan keluar secara langsung, secara otomatis. Jadi aplikasi Edmodo itu akan memperlihatkan nilai kalian, jawaban kalian yang salah dan jawaban kalian yang benar. Nah, dengan ini kalian itu bisa langsung mengerjakan kuis. Tapi ketika kalian mengerjakan kuis, kalian harus siapkan materi pembelajaran, dibelajar dulu, karena ketika kalian satu kali mengerjakan kuis itu tidak bisa diulang lagi. Paham? Dan juga intinya ketika kalian mengerjakan kuis itu kalian lihat jam, waktu, dan tanggal berakhirnya. Karena ketika tanggal berakhirnya udah tanggal berakhirnya udah jatuh tempo, berarti kalian itu tidak bisa mengerjakan aplikasi Edmodo. Tapi kalau selain kuis, tugas, kalian bisa walaupun jatuh temponya udah terlewat, kalian bisa mengirimkan. Lah, itu keistimewaannya, bisa mengirimkan. Tapi nanti ketika guru melihat hasil kalian itu ada kalimat terlambat. Begitu. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.